Novel audio Pagoda Pancer yang ke-125. Jika bukan karena dia, kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan kita. Meng Yun tiba-tiba menunjuk ke arah Ouyang Long. Ouyang Long juga tercengang. Meng Yun melanjutkan, saya menyuruhnya untuk membela daun kecepatan angin, tetapi dia tidak mendengarkan, jadi dia meninggalkan tim tanpa izin. Pada akhirnya, personel kami berulang kali hilang dan kami tidak mampu menahan serangan. Mengejar monster. Itu benar. Siswa tingkat Yuheng lainnya juga berdiri dan menuduh Ouyang Long, jika dia tidak pergi, pertahanan penghalang akan lebih kuat. Begitu dia pergi, pertahanannya akan berkurang. Satu sisi, dan tidak mungkin untuk membawanya. Saya tidak bisa menahan serangan monster. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Qin Tianheng menatap lurus ke arah Ouyang Long dengan mata dingin. Apakah ini benar? Suara Qin Tianheng mengungkapkan sedikit keagungan. Ouyang Long sedikit gelisah. Dia berkata, saya hanya ingin menyelamatkan Li Yi. Li Yi, yang berada di belakangnya, mau tidak mau merasa terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Dia tahu bahwa Ouyang Long akan kembali, tetapi dia tidak tahu bahwa kepergian Ouyang Long akan membawa konsekuensi yang begitu serius. Jawaban Ouyang Long juga mengubah arah dan mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Orang yang paling marah adalah Komandan Zhang Meng yang berada di sebelah Jilan. Akademi Suci Fanxian, mengkhianati kepercayaanku. Mata Zhang Meng memerah dan raut wajahnya terlihat garang. Dia menggunakan sisa lengan kirinya untuk mengangkat pisau pateh di tangannya. Tetesan darah jatuh ke tanah di sepanjang ujung pisau, termasuk darah iblis dan darahnya sendiri. Saudara-saudaraku semuanya mah teih. Zhang Meng mengucapkan kata demi kata, dan setiap kata dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Semua saudara yang kubawa benar-benar musnah. Mereka menaruh semua harapan mereka pada dirimu. Pisau pateh di tangan Zhang Meng menunjuk ke arah Qin Tianheng, Su Qiao, Ro Ender, Meng Yun. Dan akhirnya, Ouyang Long. Menghadapi ujung pisau yang dingin, Ouyang Long semakin bingung. Saat itu, dia hanya ingin menyelamatkan Li Yi. Dia tidak ingin meninggalkan adiknya. Ouyang Long punya alasannya sendiri. Namun, ketika dia melihat penampilan Zhang Meng yang menyedihkan, wajahnya berlumuran darah, dan ketika dia melihat hanya seperempat lengan kanannya yang tersisa, Ouyang Long tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Meng mengertakkan gigi, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Saudara-saudaraku semuanya mah tei sia-sia. Jika aku mengetahui hal ini, aku, Zhang Meng, lebih memilih memimpin sang putri dan yang mulia untuk berjuang keluar daripada mempercayaimu. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Zhang Meng ada perasaan campur aduk di hati saya. Dia marah, tak berdaya. Demi mengulur waktu bagi Jilan dan kedua anaknya, Zhang Meng tak segan-segan menunda iblis laki-laki tampan itu dengan nyawanya. Jika tuannya bisa melarikan diri, maka kematian Zhang Meng akan sia-sia. Sayangnya, misi tersebut gagal karena kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dari Akademi Suci Abadi Fana. Jelas hanya tersisa jarak pendek terakhir dari perbatasan Gunung Changshan, dan ini adalah tempat yang paling tidak nyaman. Putri Jilan bahkan tidak dapat berbicara. Dia sangat kecewa hingga dia duduk di tanah dengan putus asa. Zhang Meng memandang Ouyang Long dengan dingin. Jika kamu bukan dari Akademi Suci Abadi Fana, pisau pateh di tanganku pasti sudah menimpamu. Kali ini, aku, Zhang Meng, membunuh orang yang salah. Dan gagal membawa kedua yang mulia kembali ke kota kerajaan. Saya, Zhang Meng, terlalu malu untuk kembali ke kota kerajaan. Semua orang terkejut. Zhang Meng terlihat memegang pisau di punggungnya, dan pisau yang pateh itu segera diangkat. Setelah aku mati, tolong kirim sang putri kembali ke kota kerajaan, Qiang. Setelah mengatakan itu, Zhang Meng memotong pisau di tangannya dan menusuk dadanya sendiri dengan keras. Su Qiao, Ender Spirit, Ouyang Long, Li Yi dan lainnya semuanya terkejut. Pada saat ini, sesosok muncul tepat di depan Zhang Meng. Bang! Lawan menahan pergelangan tangan Zhang Meng, dan pisau pateh itu berhenti di depan dadanya. Orang yang menghentikan pihak lain, tidak lain adalah Qin Tianheng. Komandan Zhang Meng, bukan kamu yang melakukan kesalahan. Saat dia selesai berbicara,
Qin Tianheng melambaikan tangannya, dan pisau pateh di tangan Zhang Meng segera dilemparkan ke arah Ouyang Long. Siapapun yang melakukan kesalahan akan dihukum. Ekspresi semua orang berubah lagi. Li Yi buru-buru berteriak, "Ouyang, hati-hati." Tapi kemampuan reaksi Ouyang Long tidak bisa menandingi metode Qin Tianheng. Pisau pateh yang dingin itu seperti bintang terbang, langsung tiba di depan Ouyang Long. Pupil mata Ouyang Long menyusut hingga seukuran kepala peniti, dan aura berbahaya menyelimuti dirinya. Pada saat kritis, gelombang cahaya keemasan terang melonjak, dan pisau pateh yang bergerak itu langsung hancur berkeping-keping. Pikiran semua orang menegang ketika mereka melihat sosok muda tiba-tiba muncul di depan Ouyang Long. Pihak lainnya adalah Xiao Nunu. Hah! Mata Qin Tianheng menjadi tajam dan dia menatap Xiao Nunu dengan dingin. "Beraninya kamu menggangguku, Xiao." Nunu menjawab dengan tenang, "Aku akan mendapatkan kedua bangsawan muda itu kembali." "Xiao Nunu, dapatkan kembali badannya," kata Qin Tianheng. Xiao Nunu berkata, "Karena iblis-iblis itu tidak segera membunuh mereka, itu berarti iblis-iblis itu memiliki kegunaan lain untuk menjaga mereka. Aku akan membawa mereka kembali." Xiao Nunu mengangkat kepalanya sedikit, "Menurutku kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Ouyang Long terkejut. Xiao Nunu melanjutkan, "Misi ini memang penting, tetapi akan lebih menyedihkan jika seseorang bahkan meninggalkan temannya sendiri." Kemudian, Xiao Nunu menatap tajam ke arah Qin Tianheng, "Sebelum saya kembali, jika Anda berani melakukan apapun terhadap mereka, saya akan mengembalikannya dengan cara yang sama." Wow! Aliran udara yang kuat menyapu ke segala arah, Xiao Nunu mengeluarkan. Auranya yang luar biasa, ekspresi Qin Tianheng berubah. Sebagai siswa tingkat Tianji, dia sebenarnya ditekan oleh siswa tingkat Tianquan, dan sedikit kehabisan napas. Qin Tianheng mendengus dingin, "Sebaiknya kau membawa mereka kembali hidup-hidup, jika tidak, petinggi di rumah sakit akan menghukummu atas apa yang terjadi hari ini." Dia berbalik dan berkata kepada Ouyang Long dan Li Yi, "Sembuhkan dengan pikiran tenang." Saat ini, Su Qiao datang dan berkata, "Saya akan membantu Anda." Xiao Nunu menjawab, "Terserah kamu." Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Nunu segera berubah menjadi cahaya keemasan dan bayangan melintas ke langit. Ekspresi Su Qiao berubah, "Bukankah kecepatan ini terlalu cepat?" Sebelum dia bisa mengejarnya, nafas Xiao Nunu telah menghilang di kejauhan. Kelelawar raksasa Changshan, awan gelap menutupi langit. Pegunungan dengan radius ribuan mil ini dipenuhi dengan suasana misterius dan magis. Pada saat ini, di atas hutan pegunungan yang gelap, monster berbentuk pterosaurus kuno keluar dari kehampaan. Di belakang monster pterodaktil berdiri dua sosok iblis. Yang di depan adalah iblis laki-laki tampan berkepala manusia dan berbadan iblis. Di belakang lawannya ada monster beruang yang kuat dan kejam. Monster beruang yang kejam ini memiliki sepasang pupil berwarna hijau tua, yang terlihat garang dari sudut manapun. Dalam sepasang cakar monster beruang yang kejam, mereka masing-masing memegang pangeran kecil dan putri kerajaan Huan Yu, Bo Yu dan Yanxi. Keduanya seperti anak kucing kecil, dipenjara sampai mati. Karena ketakutan yang berlebihan, gadis kecil Yanxi jelas berada dalam kondisi lemah. Bo Yu juga jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Mungkin dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya terus berjuang. Pada saat ini, monster pterodaktil mengeluarkan raungan pelan, lalu membungkuk dan jatuh menuju ngarai di tengah hutan pegunungan. Ngarai itu dikelilingi oleh pegunungan. Dan di bagian terdalam ngarai, berdiri sebuah altar ajaib kuno. Kelelawar raksasa Changshan, hutan luas seperti laut. Jauh di dalam ngarai, berdiri sebuah altar ajaib kuno. Monster pterodaktil itu mengeluarkan raungan rendah yang bergema di seluruh hutan panjang, dan kemudian mendarat di sebuah kotak di samping altar ajaib yang membawa iblis laki-laki tampan dan monster beruang yang kejam. Alun-alun itu dalam keadaan rusiak dan tampak bobrok. Ada banyak penjaga iblis berkumpul di kedua sisi alun-alun. "Lihat Tuan Kuimo." Seorang penjaga iblis mendatangi iblis laki-laki tampan itu dengan hormat dan berlutut dengan satu kaki. Setan laki-laki tampan itu bertanya dengan tenang, "Di mana Tuan Qizhao?" Dia sudah berada di altar iblis. Segera, Kuimo berjalan menuju altar ajaib bersama monster beruang yang kejam. Dibandingkan dengan melihat ke bawah dari ketinggian, melihat altar ajaib dari tanah memiliki dampak visual yang lebih besar.
Altar iblis tidak terlalu besar, terletak di tengah ngarai, dengan dinding batu curam dan batu-batu besar menonjol dari kedua sisinya. Kuimo menaiki tangga yang sudah usang. Di kedua sisi anak tangga, banyak mahiat tergeletak di berbagai arah. Yanzi, yang berada di cakar monster beruang yang kejam, melihat pemandangan ini dan sekali lagi ketakutan hingga menangis. Bu, aku mencari Bu. Bu, di mana kamu? Datang dan selamatkan aku. Yanzi takut. Begitu adiknya menangis, kakaknya Boyu juga menjadi gugup kepalanya ke arah adiknya dan memberi isyarat padanya untuk berhenti menangis. Dia takut tangisan Yanzi akan membuat marah monster-monster ini dan menyebabkan kematian mereka. Setelah beberapa saat, Kuimo sampai ke dasar altar ajaib. Struktur bidang altar ajaib adalah 4 oval besar yang terjalin. Di area tepinya, terdapat 4 pilar batu yang spektakuler, dihubungkan dengan rantai besi. Altar ajaib ditutupi dengan tanda misterius yang dilukis dengan darah. Darah yang digunakan dalam rune ini adalah darah segar, bahkan Anda bisa mencium bau amis yang menyengat. Di tepi altar iblis, sesosok badan berdiri. Itu sebenarnya adalah sosok manusia. Berbeda dengan Kuimo. Meski Kuimo berkepala manusia, namun dari leher ke bawah ia memiliki ciri-ciri setan. Sosok di depannya, tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, adalah orang yang asli. Tuan Qizhao. Kuimo melangkah maju. Pria bernama Qizhao berbalik, memperlihatkan wajah jahat. Kamu datang sedikit terlambat. Butuh beberapa waktu. Tidak sulit untuk melihat bahwa Kuimo masih sedikit peduli dengan manusia di depannya. Selain fakta bahwa orang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan klan iblis, ada hal lain, pihak lain adalah keberadaan menakutkan yang menempati peringkat ke-39 dalam daftar pembunihan manusia. Ada ratusan kejahatan dalam daftar pembantaian. Yang disebut 100 kejahatan adalah orang-orang yang sangat jahat di tanah suci gudang abadi. Semua orang di daftar manusia adalah pembunuh. Mereka begitu kuat sehingga bisa disebut dewa pembunuh. Mereka yang memiliki kemampuan untuk masuk dalam daftar 100 pembunuh teratas sudah kejam. Dan orang yang bisa masuk 50 besar dalam daftar adalah dewa pembunuh di antara dewa pembunuh. Pria di depannya bernama Qizhao, mampu menduduki peringkat 39 dalam daftar pembantaian manusia. Kekuatannya cukup bagi Kuimo untuk memperlakukannya secara berbeda. Kemudian, Kuimo menunjuk ke arah Yanzi dan Boyu, yang ditahan di cakar monster beruang yang kejam itu. Kedua bocah nakal ini memiliki darah Raja Manusia, dan hari ini mereka akan digunakan untuk memberi makan Raja Iblis Naga Bencane. Qizhao melirik Yanzi dan Boyu dengan ringan, lalu berkata, gagasan ini milikmu sangat bagus. Kuimo tersenyum bangga, sudah larut. Tolong bantu saya, Tuan Qizhao, untuk membuka altar ajaib. Ya, jawab Qizhao. Segera, ada kilatan cahaya di matanya, dia menutup telapak tangannya, dan kekuatan spiritual yang kuat dan agung mulai melonjak. Qizhao mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan berkata kepada Kuimo, di mana manik darah ajaib itu? Kuimo menjawab, ini. Setelah mengatakan itu, Kuimo berpikir dalam benaknya dan meraih cakar kirinya tangan ke atas. Tiba-tiba, sebuah manik yang mengalir dengan darah iblis gelap melayang di telapak tangannya. Manik ini seukuran telur puyuh, dan kekuatan murni dan jahat melonjak di dalamnya. Kuimo mengangkat lengan bajunya dan manik-manik darah iblis itu terbang menuju puncak altar. Pada saat yang sama, Qizhao menembakkan ledukan kekuatan spiritual dan terbang menuju manik darah iblis. Manik darah ajaib tiba-tiba bersinar. Saat menyerap kekuatan Qizhao, ia melepaskan garis darah yang rumit dan saling terkait. Garis-garis darah menyebar di kehampaan seperti jaring laba-laba. Tiba-tiba, manik darah iblis berubah menjadi sinar berdarah dan bergegas menuju altar iblis kuno di bawah. Altar ajaib bergetar, gunung-gunung bergema, dan kemudian, darah mengalir di altar ajaib menyala satu demi satu. Setiap rune darah bersinar dengan cahaya jahat yang gelap. Kekuatan rune menjadi semakin kuat, dan pegunungan serta hutan berguncang semakin keras menjadi lebih intens. Ada kabut yang menyelimutinya. Kemudian, kilat dan guntur bergemuruh di atas altar, dan altar ajaib yang besar itu sepertinya terbenam dalam kapal uap yang berdarah. Setelah itu, terjadi hujan darah yang aneh di langit. Melihat hujan darah yang berdarah,
iblis-iblis di ngarai mulai menari dengan liar, dan masing-masing sangat bersemangat. Kuimo menatap dari dekat ke tengah altar iblis, bangun. Iblis berdarah murni. Saat ini, Qizhao juga selesai. Dengan segel terakhir, rune pengumpulan darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran pemanggilan kuno di atas altar sihir. Di bawah hujan darah merah, di tengah lingkaran sihir berdarah, ribuan cahaya dan bayangan gelap perlahan muncul. Cahaya dan bayangan ini seperti ratusan sungai yang berkumpul menuju kehampaan. Di bawah tatapan Qizhao dan Kuimo, bayangan iblis yang besar dan mengejutkan mulai terbentuk. Warna langit dan bumi berubah, dan angin bertiup kencang. Setan-setan di ngarai sedang mengadakan pesta. Boyu dan Yanzi sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan saat ditangkap di tangan monster beruang yang kejam itu. Saat mereka melihat sosok iblis itu menjadi semakin jelas, ketakutan di hati mereka semakin membesar. Di suatu tempat di hutan, guncangan terasa di kaki Xiao Nunu, dan burung-burung hutan di kejauhan terbang ketakutan, beterbangan di dedaunan yang berguguran. Xiao Nunu melihat jauh ke dalam hutan. Apakah di sana? Segera, Xiao Nunu mempercepat langkahnya. Di hutan, semakin jauh Anda pergi, semakin gelap keadaannya. Apa yang paling sering dilihat Xiao Nunu sepanjang jalan adalah segala jenis makhluk yang mengerikan. Beberapa makhluk kehilangan anggota badan dan lengannya. Beberapa dikeluarkan isi perutnya. Beberapa bahkan dimakan sampai bersih. Ketika Xiao Nunu hendak tiba di ngarai, monster tiba-tiba muncul di hadapannya menghalangi jalan. Jie, masih ada orang yang mengirim. Mereka pergi. Ayo ke pintu. Di hutan yang gelap, sepasang mata jahat terbuka dengan tenang, dan monster dengan berbagai ukuran keluar dari segala arah. Ada pepatah lama di dunia, jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, tidak akan ada jalan masuk ke neraka. Makan dia. Dalam sekejap, setan muncul di mana-mana. Ying bergegas menuju Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dia mengangkat lengannya, dan guntur serta nyala api keluar dari badannya. Setelah kekuatan fisik yang sebanding dengan senjata kekaisaran dilepaskan, itu seperti semburan gunung yang meletus. Dia meninju, nyala api terbuka menyala di udara, dan gelombang pukulan yang mengerikan menghantam hutan ribuan meter di depan. Semua monster di sepanjang jalan menjadi abu dan puing. Segera setelah itu, Xiao Nunu menggenggam pedang pemakaman langit dengan kelima jarinya. Menghadapi monster lain, Sky Burial Sword menyapu seberkas cahaya pedang. Energi pedang, seperti bulan yang dingin, menebas satu demi satu. Tiba-tiba, pepohonan ditebang dan kepala iblis beterbangan. Xiao Nunu menyeret pedangnya dan bergegas keluar, bergegas menuju ngarai jauh di dalam hutan secepat mungkin. Xiao Nunu hampir yakin bahwa orang yang dicarinya ada di dalam. Ada banyak setan berkumpul di sini, dan rasanya seperti ritual kuno sedang dimulai. Jadi Xiao Nunu tidak bisa menunda 1 menit pun. Wow, seorang jenderal iblis besar yang berjalan tegak bergegas mendekat. Ia mengayunkan palu besar dan menghantamkannya ke arah Xiao Nunu. Manusia geblek, kamu berada di tempat yang salah. Xiao Nunu bergoyang dan menghilang dari tempatnya. Palu itu menghantam tanah, menyebabkan gelombang yang kuat. Detik berikutnya, cahaya pedang Xiao Nunu jatuh dari langit. Teknik pedang pemakaman langit, pemusnahan. Energi pedang hitam yang luar biasa menghantam badan Jenderal Iblis. Energi pedang meleduk, dan kata indah, pemusnahan, berkembang pesat. Dalam sekejap, tidak hanya Jenderal Iblis yang dicekik oleh energi pedang, tetapi monster lain di sekitarnya juga terkoyak. Mereka yang hentikan aku. Mah Tei. Xiao Nunu bergerak secepat kilat. Dia bergegas ke kelompok iblis seolah-olah dia sedang memasuki tanah tak berpenghuni. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Dengan kekuatan fisik yang sebanding dengan senjata kekaisaran dan ketajaman pedang pemakaman langit, Xiao Nunu mulai membuni sepanjang jalan dan memulai jalan berdarah yang menakjubkan di hutan. Jauh di dalam ngarai, hujan darah turun. Altar ajaib kuno sepertinya terbenam dalam kabut darah. Di langit di atas altar iblis, bayangan iblis besar memancarkan aura yang ganias. Bentuknya berubah dari virtual menjadi nyata, seolah-olah secara bertahap bangkit. Raja Iblis Bencana memang adalah iblis berdarah murni kuno, dan auranya sangat kuat. Kata Qizhao. Kuimo di sebelahnya tersenyum bangga, dan segera berkata kepada monster beruang ganias di belakangnya, lemparkan kedua bocah nakal ini.
Saat Raja Iblis Naga Bencana muncul, kamu bisa menikmati makanan lezat ini. Monster segera berkata dengan lambaian lengannya, Boyu dan Yanzi dicakarnya terlempar langsung ke tengah altar iblis. Keduanya berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Yanzi sangat ketakutan hingga wajahnya berkaca-kaca. Bu, kamu di mana? Yanzi? Boyu segera bangkit dan memeluk adiknya. Di bawah tekanan sosok iblis menakutkan di kehampaan, mereka berdua menggigil, meringkuk seperti anak kucing di tengah badai. Tiba-tiba, sekelompok penjaga iblis bergegas. Tuan Kuimo, Tuan Kizao, seseorang masuk. Hah! Begitu kata-kata ini keluar, rasa dingin muncul di wajah tampan Kuimo. Apakah orang itu? Sepertinya dia adalah murid Akademi Suci Abadi Fana. Seorang murid biasa membuatmu takut seperti ini, di mana dia? Sebelum penjaga iblis itu bisa menjawab, sebuah suara dingin keluar. Aku di sini, Qiang. Cahaya pedang yang tajam menyilaukan mata. Hiss! Penjaga iblis itu terbelah menjadi dua oleh energi pedang yang tiba-tiba. Semua iblis di ngarai terkejut. Kuimo, Jenderal Iblis Beruang yang kejam, dan Kizao semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Wow! Aliran udara yang kacau menyapu, dan sesosok badan dengan kaki menginjak darah iblis merah melangkah ke dalam ngarai. Xiao Nunu sedang memegang pedang pemakaman langit, dan pedang itu meminum darah iblis. Kamu sangat berani. Kuimo memelototi Xiao Nunu, niat membunuh muncul di matanya. Kizao memandangi pedang di tangan Xiao Nunu dengan penuh kesungguhan, senjata kekaisaran kelas menengah. Tak heran bisa membunuh tentara iblis di luar, ternyata mengandalkan ketajaman kekaisaran kelas menengah. Senjata, Xiao Nunu di bawah altar ajaib, pedang pemakaman langit menunjuk lurus ke depan. Tujuan kedatanganku adalah mereka. Pedang itu meraung di telingaku, dan itu bahkan lebih tajam. Kuimo melirik Boyu dan Yanzi di tengah altar iblis di belakangnya. Hei! Kuimo tersenyum dingin, itu adalah makanan Raja Iblis Bencana, dan kamu akan menjadi seperti mereka. Yuan dan Nya untukku. Di bawah perintah, banyak monster muncul dari ngarai. Beberapa monster mengeluarkan suara siulan yang tajam dan aneh pada saat yang bersamaan. Raungan misterius membentuk serangan sonik yang kuat. Gelombang suara ini menyerang otak mental dan mengabaikan pertahanan armor. Xiao Nunu berdiri di tengah kelompok iblis, dan ruang di sekitarnya menunjukkan distorsi yang aneh. Kuimo berkata sambil tersenyum menghina. Kamu sedang mencari kemah Teihan. Apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan senjata kekaisaran kelas menengah? Bunih, Nunu, nyengir dan melompat-lompat. Namun, pada saat banyak monster menelan Xiao Nunu. Miliknya, bila bayangan pusaran air cantik yang tak terhitung jumlahnya meleduk. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, anggota badan beterbangan, darah iblis menari dengan liar, monster berada di udara, atau dicekik berkeping-keping saat bergerak. Kuimo mengerutkan kening, dan melihat kelompok iblis itu meleduk, Xiao Nunu mengadakan pemakaman langit di tangan kanannya. Pedang, yang memegang payung besi hitam di tangan kirinya, menyebabkan pukulan mematikan yang hebat di antara petir dan batu api. Bagaimana bisa? Mata Kuimo menjadi lebih dingin. Bagaimana lawan masih bisa melawan? Raungan iblis tadi adalah serangan spiritual, dan lawan seharusnya tidak bisa bergerak. Kizao di samping berkata, dia juga memiliki senjata ajaib, pertahanan spiritual, di badannya. Kuimo sedikit terkejut. Pantas saja auman iblis tadi tidak berdampak pada Xiao Nunu. Tentu saja, Kizao hanya benar dalam satu hal. Xiao Nunu memang memiliki giok spiritual, yang diberikan oleh Roh Akademi. Dengan benda ini, Anda dapat menahan serbuan roh jahat dan mencegah pikiran mental Anda dikendalikan oleh orang lain. Namun, pikiran spiritual, Xiao Nunu sendiri juga cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan mental dari badan emas kuno miliknya, Xiao Nunu mampu menahan raungan iblis tadi, apalagi pertahanan ganda. Langit dipenuhi hujan darah, yang sangat mengejutkan. Xiao Nunu memegang payung dan menghunus pedang, menunjukkan keanggunan yang unik dan menawan. Hoa! Xiao Nunu terus-menerus mengubah lebih dari 10 bayangan di udara. Setiap kali dia berhenti, seorang prajurit iblis atau jenderal iblis mati di tempat.
Cahaya pedang itu seperti bayangan bulan, dan kemanapun ia pergi, ruangnya seolah terpotiong. Qiang, tidak ada jurus pedang yang indah atau gaya pedang yang hebat. Setiap serangan Xiao Nunu adalah serangan dasar yang paling sederhana. Tapi ini adalah metode serangan yang paling mudah, tetapi ini menciptakan adegan pembunihan iblis yang paling rapi. Satu pedang mengejar pedang lainnya. Setiap kali dia menyerang, layarnya tampak membeku. Badan monster itu masih dalam proses hancur, tapi Xiao Nunu sudah menghindar di depan monster lainnya. Di antara banyak monster di ngarai, tidak satupun dari mereka yang bisa memblokir pedang Xiao Nunu. Pada saat ini, iblis beruang yang kejam di sebelah Kui Mo dan Qi Zhao mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Beraninya manusia menjadi liar di sini. Setelah mengatakan itu, iblis beruang yang kejam itu menyerbu dengan marah. Bang, 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 cakarnya menginjak tanah dengan keras, dan lubang muncul satu demi satu di bawah cakarnya. Desolate bite dark claw, roar. Iblis beruang yang kejam itu mengayunkan cakarnya, seolah-olah itu menghancurkan api gelap, dan cakar tajam itu memunculkan lautan api oranye yang membakar. Angin jahat bertiup ke wajahnya, dan Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pedang pemakaman langit di tangannya didorong ke depan dan mengenai cakar Jenderal Iblis beruang yang kejam. Dua kekuatan besar bertabrakan dengan sengit. Gelombang kejiut yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan bumi penyok, kerikil meleduk, dan seberkas cahaya pedang hitam terbang keluar dari ujung pedang pemakaman langit. Jenderal Iblis beruang kekerasan merasakan sakit yang tajam di badannya. Cakar. Detik berikutnya, cakarnya yang tidak bisa dihancurkan setajam besi ditembus oleh energi pedang. Ini, mata beruang iblis membelalak, tapi itu belum berakhir. Ia menyaksikan tanpa daya saat gumpalan energi pedang menembus ke dalam lengan cakarnya. Kemudian, energi pedang itu menghancurkan seluruh lengan cakar, dari ujungnya cakar di sendi bahu, semuanya hancur. Raungan iblis beruang yang kejam berubah menjadi lolongan. Sebelum sempat meminta bantuan dari Kui Mo di belakang, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan payung besi hitam di tangannya terbang keluar. Payung besi hitam menarik garis sebuah busur seperti kilat melintas di depan Jenderal Beruang Iblis, dan bilah tajam di tepi payung besi mengeluarkan aliran hujan darah merah. Hiss! Kepala Jenderal Iblis terbang tinggi ke langit dalam sekejap. Masih flash cell. Seperti monster lainnya, iblis beruang yang kejam memisahkan mayatnya dan pingsan. Menyaksikan adegan ini, mata Kui Mo mengeluarkan api, tidak mampu menahan niat membunuhnya. Qi Zhao di samping juga menunjukkan keterkejutan. Kupikir Xiao Nunu menggunakan pedang pemakaman langit untuk sampai ke sini, tapi sekarang tampaknya lawannya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Kamu pantas mati. Kui Mo melepaskan kekuatan iblisnya yang luar biasa dan melompat ke bawah. Itu terbang keluar, seperti harimau menerkam makanan, dan menyerang Xiao Nunu. Cakar Iblis Changji. Kekuatan iblis yang sangat besar itu seperti tanah longsor atau tsunami. Di depan Xiao Nunu, cakar iblis besar yang tampak seperti berasal dari neraka menghantam Xiao Nunu. Xiao Nunu masih tidak berniat mengelak. Cahaya keemasan muncul dari badannya, dan pola guntur dan api mengalir keluar badannya. Pakaian suci kuno diciptakan kembali menjadi baju besi yang indah, dan guntur serta bayangan api membentuk baju besi yang tak tertandingi. Seiring dengan terbakarnya udara, sayap suci emas tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Cakar iblis neraka menghantam badan Xiao Nunu dengan keras. Meskipun kekuatan ledukan yang mengerikan itu seperti badai, Xiao Nunu masih berdiri di tempat dan tidak bergerak sedikitpun. Kegilaan yang mengejutkan meleduk di ngarai. Cakar neraka Kui Mo mengenai badan Xiao Nunu, namun gagal melukainya. Kemunculan adegan ini juga membuat Qi Zhao, sang pembantai manusia, di bawah altar ajaib, sedikit terkejut. Namun, Qi Zhao tidak berniat melangkah maju untuk membantu Kui Mo. Ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah altar iblis sedang dibuka, dan dia harus tinggal di sini untuk mencegah Raja Iblis Bencane mengalami masalah selama kebangkitannya. Kedua, Kui Mo juga merupakan iblis berdarah murni, dan dia masih sangat kuat. Yang disebut iblis berdarah murni, semuanya adalah ras yang sangat mulia. Dapat dikatakan bahwa iblis berdarah murni terlahir sebagai bangsawan darah. Sejak lahir, mereka jauh lebih kuat dari monster biasa lainnya. Dalam pandangan Qi Zhao, jika dia ikut campur,
Kui Mo akan merasa tidak puas. Bagaimanapun juga, dia adalah iblis berdarah murni yang mulia. Mengambil tindakan terlalu dini hanya akan membuat Kui Mo merasa diremehkan. Bunyi. Dalam aliran udara yang kacau, Kui Mo menatap dingin ke arah Xiao Nunu di depannya. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan iblis berdarah murni. Oh. Kui Mo langsung melangkah ke depan Xiao Nunu, dan menebas Xiao Nunu dengan cakarnya yang tajam. Xiao Nunu berbalik ke satu sisi dan menghindar. Kekuatan cakar yang menakutkan dilepaskan di tanah, dan 5 bekas cakar tajam tiba-tiba muncul di permukaan. Segera setelah itu, cakar Demon Kui menyapu, dan 5 cakar seperti bulan busur merobek aliran udara. Xiao Nunu memiringkan kepalanya ke belakang dan menghindari serangan kuat lawan lagi. Metode ofensif Kui Mo menjadi semakin sengit. Cakar gandanya menghantam bebatuan, mengirisnya menjadi irisan. Mereka jatuh ke pohon, memotongnya. Dalam sekejap mata, bekas cakar tersebar di seluruh area sekitar. Hah, apa kamu hanya tahu cara bertahan? Atau apakah kamu bahkan tidak dapat melawan? Kata Kui Mo, mengejek, dan segera meluncurkan gerakan Membun Nih yang lebih kuat. Tangan pengait gelap. Dengan teriakan nyaring, Kui Mo menyapu angin puyuh hitam yang kuat dengan cakar kanannya. Angin puyuh meleduk dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan. Mata dingin Xiao Nunu bersinar, dan pedang pemakaman langit di tangannya juga tersapu. Isi pedang. Kekuatan pedang penghancur memenuhi seluruh badan pedang, dan pedang pemakaman langit langsung membesar beberapa kali. Kekuatan cakar dan kekuatan pedang saling bertabrakan, dan bersamaan dengan akibat yang dahsyat, kekuatan cakar Kui Mo tiba-tiba hancur. Bagaimana mungkin? Kui Mo tampak terkejut, dan kekuatan pedang yang kuat menyebabkan dia mundur berulang kali. Gumpalan darah iblis beterbangan di antara cakarnya. Mata Kui Mo terbuka dengan marah, dan dia melihat ada lubang menganga di tengah cakarnya. Hah! Di bawah altar ajaib, Qi Zhao menunjukkan sedikit keterkejutan lagi. Jelas sekali, Xiao Nunu barusan tidak ditekan oleh Kui Mo dan tidak mampu melakukan pukulan backhand. Xiao Nunu sengaja bersikap defensif. Gunakan waktu pertahanan yang singkat untuk menyelesaikan pengisian Sky Burial Sword. Saat Kui Mo mundur, Xiao Nunu menghindar dan berada di depan lawan dalam sekejap. Iblis berdarah murni. Sepertinya hanya itu. Xiao Nunu meninju lawannya dengan tangan kirinya. Mata Kui Mo tajam dan cakarnya menyerang lagi. Bang! Kedua kekuatan itu bentrok, tapi Kui Mo masih meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Pukulan keras itu menembus badannya, dan Kui Mo mundur puluhan meter seperti karung pasir yang terlempar. Melihat ini, Qi Zhao, yang berada di bawah altar iblis, mau tidak mau bertanya, apakah kamu memerlukan bantuan? Hah! Kui Mo mendengus, kamu tidak bisa melakukannya. Segera, Xiao Nunu bergegas lagi. Kui Mo mengangkat lengannya, dan gelombang kekuatan yang kuat berkumpul di ujung jari telunjuknya. Potiong jari ajaibnya. Ups! Sinar cahaya putih keluar dari ujung jarinya satu demi satu. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan menyerang secara acak, dan sinar cahayanya dipotong-potong. Tidak peduli seberapa kuat serangan Kui Mo, masih sulit menghentikan serangan Xiao Nunu. Bayangan emas berkibar, dan Xiao Nunu tiba di depan Kui Mo seperti hantu, dan menyerang dengan pedang, seperti kapak perang. Pedang itu jatuh ke tanah dan meleduk dengan kekuatan besar. Sebuah jurang besar terbuka bersama dengan permukaan tanah, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terlempar kemana-mana. Kui Mo sekali lagi mundur 100 meter jauhnya, dan lebih jauh lagi adalah tepi altar iblis. Altar iblis saat ini masih diselimuti hujan darah. Dalam kehampaan, bayangan iblis besar menjadi semakin padat, dan bahkan sisik di badannya terlihat jelas. Bayangan iblis bercokol di langit, tampak seperti naga iblis yang ganias. Raja Iblis Bencane adalah iblis berdarah murni yang bahkan lebih kuat dari iblis Kui. Diiringi kilat, guntur, dan suara gemuruh, Raja Iblis Bencane perlahan membuka mata dinginnya. Garis-garis darah berkedip-kedip di pupil iblis sebesar lentera, yang sangat mengintimidasi. Boyu dan Yanzi di bawah bahkan lebih ketakutan. Belum lagi bangun dan lari, mereka bahkan tidak bisa merangkak. Tekanan dari Raja Iblis Bencane seperti lapisan gelombang besar, membuat orang terengah-engah. Hei! Kui Mo menyeringai dan menatap Xiao Nunu dengan jijai. Raja Iblis Bencane akan segera dipanggil.
Bukan saja kamu tidak bisa menyelamatkan kedua bocah itu, kamu juga tidak akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia menjawab dengan dingin, saya tidak tahu apakah mereka akan mati, tapi kamu pasti akan mati. Bang! Lapisan energi yang kuat meleduk dari bawah badan Xiao Nunu, dan dia melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Bas! Detik berikutnya, badan Xiao Nunu mengeluarkan ledukan fluktuasi energi yang unik. Segera setelah itu, sebuah tanda perak mengembun di depannya. Rune perak berevolusi menjadi seukuran cermin perunggu. Bentuknya secara keseluruhan lonjong, dan bentuk rune tidak beraturan. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ada kata, Huang, yang luar biasa di tengah rune. Karakter, Desolate, menghasilkan kekuatan hisap yang tak terlihat, dan tiba-tiba, aura langit dan bumi di ngarai melonjak dengan ganias. Seolah-olah menerima semacam panggilan ajaib, mereka semua berkumpul menuju karakter, Desolate, di depan Xiao Nunu. Bas-bas. Fluktuasi kekuatan yang kuat menyebabkan ruang berguncang. Ketika kekuatan spiritual dari langit dan bumi di dekatnya dijarah, budaya karakter, Desolate, yang seperti cermin bulat perak berubah menjadi lingkaran api yang mengalir, bertahan di sekitar Xiao lengan Nunu ke atas dan ke bawah. Lengan kiri Xiao Nunu terbakar api. Seluruh lengan sepertinya ditutupi oleh guntur dan kilat perak, dan setiap inci daging dan darah mengalir dengan energi destruktif. Hati-hati, Qizhao mengingatkan Kui Mo, langkah ini sangat kuat. Hah, kuat, seberapa kuatnya? Kui Mo menyilangkan tangan di depannya, dan segera mengangkat tangannya keluar, melonjak. Gelombang energi iblis gelap saling bersilangan. Aku adalah iblis berdarah murni yang mulia, bagaimana aku bisa kalah dari manusia biasa? Dengan raungan yang keras, badan Kui Mo tumbuh setinggi 7 atau 8 meter, seperti karapas. Berat dan tebal, wajah tampan Kui Mona juga menjadi sangat garang saat ini. Fitur wajahnya berubah, taringnya keluar, dan anehnya matanya berwarna merah. Setelah transformasi, Kui Mo tidak lagi memiliki ciri manusia, dan sabit besar berdarah tiba-tiba muncul di tangannya. Kui Mo mengayunkan sabitnya dan melemparkannya ke arah Xiao Nunu. Hus-hus. Sabit berdarah itu membesar tanpa batas saat bergerak, langsung berubah menjadi bintang yang membelah langit dan menakutkan. Tarian sabit berburu. Di saat yang sama, Xiao Nunu meninju, dan tinju perak besar meluncur ke bawah seperti binatang raksasa. 8 tinju ilahi yang sunyi. Ruang bergetar hebat, dan kekuatan spiritual dari segala arah digunakan untuk dirinya sendiri. Tarian sabit berburu, 8 tinju ilahi yang sunyi. Dua gaya unik ini, menciptakan kembali yang ekstrim. Dalam sekejap, tinju perak besar menyala dan sabit berdarah bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, sabit berdarah itu hancur berkeping-keping. Apa? Mata Kui Mo membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Akibat berdarah berkembang di kehampaan, dan gelombang pukulan dari tinju ilahi 8 kehancuran tak terbendung, membunyi dengan kekuatan besar. Pupil Kui Mo memantulkan api terbuka yang dihasilkan oleh udara yang terbakar, dan cahaya tinju perak membombardirnya dengan kekuatan ofensif yang tiada henti. Gempa bumi meleduk, seperti hantaman meteorit. Tanah di bawah Kui Mo meleduk ke segala arah. Kekuatan penghancur dari tinju ilahi Bahuang menembus organ dalam Kui Mo, dan semua armor sihir di badannya hancur, dan kemudian meleduk menjadi bola kabut darah di tengah jeritan yang melengking. Dengan teriakan dan ledukan, Kui Mo berubah menjadi bola kabut darah di bawah pengaruh 8 tinju ilahi yang sunyi. Hah! Wajah Qizhao masih menunjukkan keterkejutan. Kui Mo baru saja terbunyi oleh pukulan Xiao Nunu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Qizhao. Meskipun dia mengira Kui Mo mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu pada awalnya, Qizhao tidak menyangka lawannya akan dibunuh oleh Xiao Nunu. Segalanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Sehingga Qizhao bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Kui Mo. Dengan kekuatan sebuah pukulan, permukaan tanah seolah-olah terkena meteorit, sehingga membuat kawah besar patah. Sejujurnya, bahkan Xiao Nunu sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan Eight Desolate Divine Fist bisa begitu mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu melakukan aksi seperti itu. Tujuan dari tinju ilahi 8 desolasi adalah untuk mengumpulkan keinginan 4 lautan dan menelan energi 8 desolasi. Semua energi spiritual langit dan bumi dapat digunakan.
Semakin kuat kekuatan fisik si perapal mantra, maka semakin besar kekuatan spiritual langit dan bumi yang dapat dibawa, dan ledukannya semakin memahtekkan. Seni bela diri ini, yang dibuat khusus untuk latihan fisik, menyebabkan kerusakan pareh pada Xiao Nunu. Pada saat ini, di atas altar iblis, Raja Iblis Bencana sadar. Sepasang mata iblis merahnya menatap dengan rakus ke arah Bo Yu dan Yanzi di bawah. Seiring dengan guntur yang jatuh dari langit dan angin kencang, Raja Iblis Bencana seperti air terjun hitam, mengalir menuju Bo Yu dan Yanzi. Keduanya gemetar ketakutan. Saya sangat takut sehingga saya bahkan tidak bisa meneriakkan kata, tolong. Melihat bahwa mereka akan mati dari mulut naga bencana, pada saat kritis, cahaya keemasan mengalir langsung ke altar iblis. Buntut dari ledukan yang menghancurkan bumi meleduk. Di atas altar iblis, sisa kekuatan kekacauan menyebar seperti awan. Sepasang sayap emas yang mempesona menghalangi Bo Yu dan Yanzi. Kedua orang itu, yang mengira mereka sudah mati, memandang ke depan dengan terkejut. Aku melihat seluruh badan Xiao Nunu meleduk dengan cahaya keemasan yang menggelegar, seperti dia sedang menopang gunung yang riyuntuh. Pedang pemakaman langit di tangannya menempel pada cakar naga bencana yang seperti kait besi raksasa dan awan berubah warna dan langit menjadi kacau. Xiao Nunu menatap dingin sosok iblis besar di langit. Wilayah ras manusia bukanlah tempat di mana kamu dapat membuat masalah. Hancur. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya ke atas, dan rantai besi hitam yang ditutupi dengan cahaya rune tiba-tiba terbang keluar darinya. Telapak tangan kirinya. Rantai besi hitam melilit bayangan iblis di langit satu demi satu, mengikatnya erat-erat dalam sekejap mata. Qi Zhao, yang berada di bawah altar ajaib, sedikit mengernyit. Pohon anggur iblis. Dia menatap mata Xiao Nunu, dan dia menjadi semakin terkejut. Apa latar belakang anak ini? Dia benar-benar menundukkan pohon anggur ajaib itu. Sebelum Qi Zhao bisa mengetahui mata Xiao Nunu, dia menjadi semakin terkejut. Identitas Nunu terungkap, dan rantai besi hitam yang dibentuk oleh sulur ajaib mengencang dengan tajam dan tertanam di badan naga bencana. Bas! Hal yang paling mengejutkan adalah sulur ajaib itu mulai menyerap kekuatan naga bencana. Tanda pada rantai besi hitam terus berkedip, dan setiap tanda seperti tentakel misterius. Mereka menembus ke dalam badan naga bencana dan menyerap energi. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan memandang Qi Zhao di bawah altar ajaib. Sepertinya benda yang kamu panggil tidak sekuat yang dibayangkan. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengerahkan seluruh kekuatan badannya, dan tanaman merambat ajaib yang mengelilingi naga bencana tiba-tiba diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan. Diberkati oleh kekuatan badan emas kuno, tanaman anggur iblis itu tampak berubah menjadi tanaman anggur ilahi dalam sekejap. Sambil semakin memperketat kurungan naga bencana, pedang pemakaman langit di tangan lain Xiao Nunu meleduk dengan niat membunuh yang liar. Teknik pedang pemakaman langit angin gemetar dan awan guntur pemecah. Dengan kekuatan pedang penghancur, pedang pemakaman langit memicu gerakan membunuh yang melampaui batas. Cahaya pedang berbentuk kilat melesat ke depan. Pedang pemakaman langit, yang telah ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran tingkat menengah, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Duri petir yang sangat tajam meleduk dengan kekuatan menusiuk yang mengerikan. Cakar Raja Iblis Bencana ditembus terlebih dahulu, diikuti oleh badan iblisnya. Kekuatan pedang tak berujung menembus badan iblis bencana iblis, dan yang terakhir mengeluarkan raungan yang melengking di sambar iblis lagi. Tanaman merambat itu terkurung rapat, sehingga tidak mungkin untuk bergerak. Dare iblis berwarna merah tua jatuh di langit, dan cahaya pedang seperti kilat segera meleduk, dan sisik di badan naga bencana memantulkan cahaya keemasan yang indah. Sebelum Qi Zhao dapat mengambil tindakan, tanaman merambat ajaib itu menegang dengan seluruh kekuatannya. Dengan ledukan yang mengejutkan, tanaman merambat ajaib itu langsung menghancurkan sosok iblis besar itu. Raungan marah dan melengking bergema di ngarai, dan bayangan iblis naga jahat berubah menjadi potiongan dagieng, cahaya, dan bayangan di seluruh langit. Setiap sinar cahaya dan bayangan mengandung energi sihir murni, dan tanaman merambat ajaib tidak melepaskannya, menyerapnya sepenuhnya. Setelah Kuimo terbunuh dengan satu pukulan, pemandangan yang lebih ekstrim muncul di ngarai. Monster lain, besar dan kecil, di ngarai semuanya mengeluarkan jeritan sedih. Murid Qi Zhao juga terkejut. Dia tidak percaya Xiao Nunu begitu kuat.
Keberadaan di alam Grandmaster tingkat ke-6 mampu membunuh dua iblis berdarah murni, Kuimo dan Huo Jiao. Kekuatan Kuimo berada di alam Grandmaster tingkat ke-8. Dan kekuatan naga bencana bahkan lebih kuat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Qi Zhao tidak akan percaya bahwa seseorang bisa bertarung lintas peringkat dengan mudah. Lagi pula, ketika Anda mencapai level Grandmaster, setiap kali Anda tertinggal sedikit, kesenjangan kekuatan akan sangat jelas. Namun di Xiao Nunu, perbedaan alam ini sama sekali tidak terlihat. Hancur. Setelah membunuh Raja Iblis Bencana, itu berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan dan menghilang di telapak tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri di atas altar iblis, seperti raja muda yang mendominasi dunia. Di belakang Boyu, Yanzi sudah terpana. Keduanya membuka mata lebar-lebar, dan ketakutan sebelumnya tidak lagi terlihat di wajah mereka. Xiao Nunu berdiri di sini, memberi mereka berdua rasa aman yang cukup. Hanya kamu yang tersisa. Xiao Nunu memandang Qi Zhao, seorang manusia yang bersekutu dengan iblis. Saya pikir Qi Zhao akan menerima tantangan itu, tetapi yang mengejutkan Xiao Nunu, Qi Zhao tidak memiliki semangat juang. Hei, menarik. Qi Zhao memandang Xiao Nunu dengan penuh minat. Naga bencana sudah mati, misi di sini telah dibatalkan, dan aku tidak ingin bertarung denganmu sekarang. Kewaspadaan, memegang pedang pemakaman langit di tangannya, ujungnya tetap sama. Qi Zhao sedikit main-main, dia tersenyum dan berkata, tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Naga bencana yang kamu bunuh tadi adalah Raja Iblis terlemah yang kami panggil. Ia terbunuh. Sayang sekali. Setelah mengatakan itu, Qi Zhao berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Begitu Qi Zhao pergi, monster lain di ngarai mulai melarikan diri. Pergi. Mundur. Raja Iblis Bencana sudah mati. Tuan Kuimo juga sudah mati. Banyak monster keluar dari ngarai, Xiao Nunu ada rasa dingin di sudut matanya. Pihak lain mengatakan bahwa naga bencana adalah Raja Iblis terlemah. Mendengarkan apa artinya ini, jelas ada Raja Iblis lain yang akan dipanggil dari kelelawar raksasa Changshan. Apa tujuan mereka? Bersambung.